3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Zahra. Saya dari Learning 06051282530020. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Perbudayaan, Angkatan 2025, kelas Indralaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan remaja. Nah, di era sekarang ini, penggunaan teknologi dan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter sangat berkembang pesat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengekspresikan diri dan memperoleh informasi dengan cepat. Namun, penggunaan media sosial yang tinggi ini ternyata membawa perubahan dalam cara remaja menggunakan bahasanya. Gaya bahasanya menjadi lebih santai, singkat, dan fleksibel. Bahkan, banyak remaja yang menggunakan bahasa gaul, singkatan, dan mencampur bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita karena bahasa Indonesia adalah identitas nasional bangsa kita. Nah, dalam pembahasan ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu terjadi pergeseran penggunaan bahasa di kalangan remaja saat ini. Remaja cenderung menggunakan bahasa yang tidak baku, lebih santai, dan sering memakai singkatan atau simbol. Hal ini dipengaruhi oleh media sosial yang menuntut komunikasi yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, muncul juga fenomena campur kode, yaitu mencampurkan bahasa Indonesia ke bahasa asing, terutamanya bahasa Inggris. Hal ini dianggap modern, tetapi jika kita pikirkan lagi, dapat mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, dampak negatif dari media sosial ini terhadap kemampuan berbahasanya. Remaja yang terbiasa menggunakan bahasa tidak baku cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa formal, terutama dalam tugas sekolah maupun penulisan akademik. Akibatnya, kualitas penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi bisa menurun. Namun, di sisi lain juga, media sosial juga memiliki dampak yang positif. Media sosial dapat meningkatkan kreativitas remaja dalam berbahasa dan banyak istilah baru yang muncul dan berkembang dengan cepat. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi sarana pembelajaran yang menjadi konten melalui konten edukatif tentang bahasa. Oleh karena itu, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan penggunaan bahasa informal dan formal. Remaja perlu memiliki literasi bahasa yang baik agar dapat menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan situasinya. Selain itu, peran orang tua, sekolah, dan pemerintah juga sangat penting dalam membimbing remaja agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja ini. Pengaruh tersebut tidak hanya negatif, tetapi juga tidak hanya negatif seperti menurunnya penggunaan bahasa baku, tetapi juga ada positifnya seperti meningkatnya kreativitas remaja dalam berbahasa, termasuklah berbahasa asing. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan keseimbangan kita dalam penggunaan bahasa. Remaja harus mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan secara tepat, baik dalam situasi formal maupun informal. Jadi, menjaga bahasa Indonesia bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat, agar bahasa kita tetap menjadi identitas bangsa di tengah perkembangan zaman